Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Hadad Ridho, NIM 4201927090. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan makalah tipologi bangunan tropis, yaitu tentang analisa rumah tinggal. Diajukan sebagai tugas laporan individu tipologi bangunan tropis, jurusan Teknik Arsitektur, Prodi D4 Arsitektur Bangunan Gedung, yang diampu oleh Bapak Indrayadi, STMT. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya yang telah memberikan kemampuan, kekuatan, keberkahan, serta kesempatan, baik waktu, tenaga, dan pikiran sehingga saya dapat menyelesaikan makalah tentang analisa tipologi bangunan tropis rumah tinggal. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada dosen kami, Bapak Indrayadi, STMT, dan kawan-kawan seperjuangan yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada saya. Dan harapan ini, semoga makalah ini juga dapat menjadi wadah untuk kita bersama-sama menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman di bidang tipologi bangunan tropis, baik untuk diri sendiri maupun terhadap teman-teman sekalian. Masuk di bab 1, yaitu pendahuluan. Latar belakang masalah. Kabupaten Sanggau adalah salah satu daerah tingkat 2 di Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Sanggau juga merupakan salah satu daerah yang terletak di tengah-tengah dan berada di bagian utara Provinsi Kalimantan Barat dengan luas daerah 12.857,70 km persegi dengan kepadatan 29 jiwa per kilometer persegi. Mempunyai rumah adalah sebuah impian semua orang guna menunjang kehidupan. Maka dari itu, rumah tinggal sangat penting dalam memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya di Kabupaten Sanggau dengan iklim tropis, banyak masyarakat yang masih tidak mempertimbangkan model dan bentuk bangunan yang sesuai dengan iklimnya. Padahal, ketidaksesuaian tempat tinggal dengan iklim sangat berpengaruh pada aspek kenyamanan dan keamanan. Ada banyak faktor yang harus diperhatikan dalam sebuah bangunan rumah tinggal yang menerapkan arsitektur tropis, antara lain adalah orientasi bangunan, lintas matahari, arah angin, vegetasi, drainase, kebisingan, serta view dan lain sebagainya. Oleh karena itu, model dan bentuk yang sesuai dengan kondisi iklim atau alam sangat membantu sekali dalam hal kenyamanan, karena maksud tujuan pertama kita memiliki sebuah rumah atau tempat tinggal ialah untuk bersantai, untuk beristirahat sendiri dengan keluarga, bahkan dengan kawan-kawan lainnya. Rumusan masalah. Agar pembahasan makalah ini lebih terfokus, terarah, dan teratur, maka saya akan memaparkan beberapa permasalahan, yaitu yang pertama, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan arsitektur tropis. Yang kedua, yaitu untuk mengetahui syarat perancangan arsitektur tropis. Kemudian, tujuan dan manfaat penelitian. Sebagaimana yang kita ketahui, banyak masyarakat di sekitar yang masih menganggap remeh masalah bentuk dan model yang harus sesuai dengan kondisi iklim yang ada di lokasi tapak. Mereka hanya sekedar desain apa yang disukai, kurang mementingkan fungsi yang utama yang dapat memengaruhi kenyamanan dalam berumah tinggal. Kemudian metode penelitian di sini, metode penelitian dilaksanakan langsung dengan observasi di lapangan dengan mengambil beberapa sampel data dan peninjauan langsung di tempat. Adapun pengambilan data di antara lain dalam mencatat data serta mendokumentasikan menggunakan kamera yang menjadi dasar dari data yang dikumpulkan. Kemudian kita masuk ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Pengertian arsitektur tropis. Arsitektur adalah ilmu merancang bangunan yang mencakup proses perancangan dan pembangunan dalam skala makro seperti perancangan kota dan kawasan hingga ke skala mikro seperti perancangan bangunan, perabotan, ataupun produk. Sementara berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, tropis adalah mengenai daerah tropik sekitar Khatulistiwa. Jadi, arsitektur tropis adalah solusi untuk bangunan yang dipengaruhi oleh iklim tropis, yakni sebuah kondisi iklim dengan ciri khusus yang disebabkan oleh sinar matahari, kelembapan, curah hujan, pergerakan angin, dan lain sebagainya. Kemudian, apa sih syarat perancangan arsitektur tropis itu? Karena adanya kondisi iklim khusus,
yang hanya dimiliki daerah tropis, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menilai keberhasilan perancangan sebuah bangunan arsitektur tropis. Antara lain adalah kenyamanan termal, yaitu menurut MC Lentrey tahun 1980, manusia dikatakan nyaman secara termal ketika ia tidak merasa perlu untuk meningkatkan ataupun menurunkan suhu dalam suatu ruangan. Kemudian adalah sirkulasi udara. Sirkulasi udara yang baik dapat terjadi jika terdapat bukaan dengan posisi yang tepat pada bangunan, seperti melintang terhadap arah datangnya angin. Angin akan mengalir di tempat bertekanan rendah ke tempat bertekanan tinggi. Sehingga penataan ruangan pada perancangan arsitektur sangat penting agar proses pertukaran udara ini dapat berlangsung dengan baik. Kemudian perlindungan terhadap panas dan hujan. Nah, pemanfaatan cahaya matahari pada daerah iklim tropis juga harus memperhatikan perlindungan pada bukaan. Bukaan tanpa perlindungan akan menyebabkan panas matahari ikut masuk ke dalam bangunan. Kemudian penerangan alami pada bangunan. Cahaya matahari yang dapat diterima oleh bangunan sebaiknya tidak masuk langsung ke bangunan, namun menggunakan beberapa alat-alat untuk menghindari panas matahari langsung itu masuk ke dalam ruangan. Kemudian kita ada albedo. Albedo merupakan sebuah besaran yang menggambarkan perbandingan antara sinar matahari yang tiba di permukaan bumi dan yang dipantulkan kembali ke angkasa dengan terjadi perubahan panjang gelombang, outgoing long wave radiation. Perbedaan panjang gelombang antara yang datang dan yang dipantulkan dapat dikaitkan dengan beberapa besar energi matahari yang diserap oleh permukaan bumi. Konsep albedo penting dalam frekuensi radiasi klimatologi dan astronomi. Dalam klimatologi sekali-sekali dinyatakan sebagai persentase. Nilainya mempertimbangkan frekuensi radiasi tidak dipenuhi syarat. Itu umumnya menunjukkan ke pukul rata tepat berada melintasi spektrum cahaya kelihatan. Jadi albedo mempercayai di arah dan distribusi langsung ke radiasi berikutnya. Perkecualian permukaan Lambertian, yang mana radiasi menyebar semua arah di fungsi kosinus, sangat mengerjakan albedo mereka tidak mempercayai didistribusikan berikutnya. Kemudian kita masuk ke bab 3, yaitu data dan analisa tapak. Nah, lokasi tapak berada di Jalan PH Sulaiman, Gang Ratu Ayu 3, Kabupaten Sanggau, dengan kode pos 78511, Kalimantan Barat, Indonesia. Tapak berbentuk persegi panjang dengan luas total tapak 300 meter persegi. Di depan rumah terdapat rumah tetangga yang berada di bawah dari lokasi tapak bangunan. Di samping kanan rumah juga terdapat rumah tetangga, namun dibatasi dengan jalan paralel gang. Di samping kiri hanya ada lahan kosong yang digunakan untuk kebun dan terdapat beberapa jenis tanaman, baik tanaman buah maupun pepohonan. Kemudian ini adalah site plan-nya. Nah, lokasi tapak bangunan hanya dapat diakses satu jalur, yaitu dari arah masuk Gang Ratu Ayu 3. Vegetasi tapak mengelilingi bangunan, ada yang berada dari tapak lainnya maupun dari tapak itu tersendiri. Seperti ini site plan-nya, dan ini adalah foto-foto dokumentasi. Kemudian ini adalah denah. Yang gambar 1,1.8 adalah denah lantai 1 dan gambar 1.9 adalah denah lantai 2. Nah, pada denah terdapat 4 kamar tidur. Di antaranya kamar tidur utama, kedua dan ketiga berada di lantai 1 dan kamar 4 berada di lantai 2. Sementara itu, kamar utama tepat berada di atas garasi utama, memiliki satu gudang yang berada di lantai 2, 2 kamar mandi dan WC, 1 dapur, 1 ruang makan, 1 ruang keluarga, 2 ruang tamu, taman dalam rumah, dan tempat pencucian baju dan piring. Kemudian kita masuk ke bab 4. Nah,
yaitu tentang analisa, pembahasan, dan respon. Bangunan rumah tinggal ini memiliki beberapa ciri arsitektur tropis, antara lain cara penggunaan atap, bukaan-bukaan pada bangunan seperti jendela, ventilasi, vegetasi, baik di depan, samping, maupun belakang, serta penerapan drainase pada sebuah bangunan. Kita masuk ke orientasi bangunan. Posisi rumah menghadap ke arah barat daya seperti disimulasikan di SketchUp ini. Pada pagi hari, bagian depan bangunan tidak mendapatkan cahaya langsung dan pada siang hari di atas jam 1 siang, matahari bisa sepenuhnya masuk ke dalam bangunan melewati beberapa bukaan yang berada di depan bangunan. Contohnya seperti ini. Untuk gambar 2.5 adalah simulasi SketchUp diambil sekitar pukul 3 sore, yaitu ini bagian eksteriornya, dan gambar 26 ini adalah contoh simulasi di ruang tamunya ketika matahari masuk di sekitaran jam 3 sore. Kemudian ada penghawaan alami. Nah, angin mengarah dari barat ke timur menyebabkan angin melintas si bangunan secara diagonal. Terdapat beberapa bukaan bangunan yang dapat dilalui oleh angin, yaitu pintu, ventilasi, jendela. Karena kontur tapak yang naik turun dapat menyebabkan tekanan arah angin tak menentu. Oleh karena itu, ditanam beberapa vegetasi yang dapat menghambat atau menghalangi angin yang tidak teratur. Contohnya di gambar 2.8 ini ada pohon mangga. Nah, ini untuk model angin masuk melalui tampak depan dari sebuah bangunan, dan ini disimulasikan dalam bentuk denah. Kemudian kita masuk di air. Nah, penampungan air terdapat di belakang bangunan menggunakan tong penguin. Tampungan air juga terdapat di bagian depan bangunan, yaitu digunakan untuk kolam ikan. Sumber air sepenuhnya berasal dari PDAM Kabupaten Sanggau. Contohnya ini adalah simulasi kolam ikan yang kita simulasikan melalui SketchUp. Kemudian ada drainase. Nah, letak drainase tapak berada di samping kanan, kiri, dan belakang. Untuk bagian depan atau penyaluran air sisa atau air buang, yaitu dari drainase, yang ada di ujung drainase diberi pipa berukuran 3 inch yang ditanam dan dialiri ke sungai depan bangunan atau berada di belakang bangunan depan bangunan tapak, atau lebih tepatnya di belakang rumah tetangga yang berada di depan tapak. Nah, ini adalah contoh simulasi yang kita simulasikan di SketchUp. Terdapat pipa yang disambungkan untuk dialiri ke sungai dan ditimbun di jalan gang. Jadi pipa ini beradanya di dalam jalan gang. Jadi ditimbun. Kemudian masuk ke atap. Nah, atap menggunakan rangka kuda-kuda kayu dengan penutup atap berjenis seng atau zingalum yang bermerek Roket berwarna merah. Contohnya ini di gambar 3.4 dan gambar 3.5 adalah penerapan di bangunannya. Kemudian matahari. Nah, berikut adalah data dan analisis dari pencahayaan alami atau matahari. Data matahari terbit pada pukul 5.30 atau setengah 6, matahari tenggelam pada pukul 5:40 sore, matahari tepat di atas pada pukul 12.30 atau setengah 1 siang, panas tapak relatif antara 28 sampai 32 derajat Celcius di siang hari tergantung musim. Kemudian analisis itu matahari pagi itu menyinari tapak pada pukul 5.30 sampai 9.30, tidak terlalu terik mataharinya. Matahari siang menyinari tapak mulai pukul 9.30 sampai jam 2 siang. Di sini puncak panasnya matahari. Matahari sore menyinari tapak mulai pukul 14 atau pukul 2 siang sampai 17.40 waktu Indonesia Barat atau jam 5:40. Tidak terlalu terik namun menyilaukan. Nah, dari data dan analisis tersebut kita memiliki respon. Pada contoh seperti ini, panas yang dapat menyilaukan bahkan mengganggu kita ialah ketika di sore hari. Maka dari ini dapat menanam vegetasi berupa tanaman ataupun pepohonan di sebelah barat guna menangkal dan memperkecil intensitas cahaya yang masuk ke bangunan serta dapat menambah sun shading atau penangkal cahaya lainnya. Kemudian arah angin. Berikut adalah data dan analisisnya, yaitu
Rata-rata kecepatan angin di Kabupaten Sanggau adalah 0 sampai 10 km per jam. Arah mata angin berasal dari barat dan mengarah ke timur. Arah mata angin juga bisa berganti dari barat daya dan mengarah ke timur laut. Dan ini adalah analisisnya di pagi hari berkecepatan sampai dengan 10 km per jam dan sedikit berembun. Angin siang berkecepatan 10 km per jam juga, sore juga sama, dan angin malam tidak ada kecepatan atau sama dengan 0. Sumber perakira cuaca Kecamatan Sanggau, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, BMKG-nya. Responnya yaitu tidak menanam vegetasi yang berlebih karena menggunakan vegetasi yang sesuai dengan kondisi, menempatkan ruangan yang sesuai sehingga dapat memanfaatkan penghawaan alami yang sesuai. Kemudian kebisingan. Nah, ini adalah data dan analisis dari kebisingan. Tepat berada di tepi jalan gang sehingga tingkat kebisingan relatif tinggi. Bagian kanan, kiri, belakang relatif lebih sunyi karena dihampit beberapa bangunan. Dengan analisis seperti ini, bagian depan 50-60 desibel, bagian kanan dan bagian kiri sama yaitu 5-10 desibel, dan bagian belakang 10-15 desibel. Kebisingan utama terjadi di bagian depan dan kebisingan terendah terjadi di samping tapak atau samping bangunan. Dari hasil tersebut dapat respon yaitu menanam vegetasi yang sesuai yang dapat meminimalisir kebisingan yang berasal dari luar tapak atau bangunan, menempatkan ruang privat ke tempat yang lebih sedikit tingkat kebisingannya, menggunakan bahan bangunan yang dapat menahan dan meminimalisir kebisingan yang ada. Kemudian ini adalah curah hujan. Nah, data curah hujan rata-rata di Kabupaten Sanggau adalah 1000 sampai 2000 mm per tahun. Curah hujan terbesar tepat berada di bulan Oktober sampai Maret, kemudian hujan terkadang disertai angin ribut, guntur, serta petir. Dengan analisis, arah hujan turun kebanyakan dibawa oleh angin. Bagian tapak sebelah kanan paling pertama dan paling banyak terkena air hujan ketika turun dikarenakan arah angin yang bermula dari sebelah sisi barat. Dengan respon yang kita dapat yaitu memperbaiki saluran drainase yang ada dengan cara melebarkannya dan atau mendalaminya, karena saluran drainase sangat penting untuk tapak dikarenakan apabila drainase tidak sesuai dengan banyaknya air yang ditampung, maka akan menjadi peluapan dan genangan air yang tentunya akan merusak tapak itu sendiri. Menanam vegetasi juga dapat membantu penyerapan air oleh akar. Kemudian ada warna atau albedo. Nah, pada bangunan rumah ini sudah menggunakan warna asli putih. Untuk bagian eksterior dan interiornya juga putih. Kenapa dipilih warna putih? Karena warna putih dapat memberikan suasana yang luas, adem dan tidak sempit. Warna putih juga memberikan kesan untuk sebuah bangunan yang lebih megah dan mewah. Namun sayangnya penggunaan warna putih pada bangunan memang terasa di perawatannya yang ekstra. Ini adalah contoh pensimulasian bangunan pada pukul 9 pagi di sisi timur dan pensimulasian bangunan pada pukul 3 sore di sisi barat. Dengan menggunakan SketchUp kita mensimulasikan cahaya yang masuk di pagi dan di sore hari seperti gambar di samping ini, di depan ini. Kemudian masuk ke bab 5 yaitu kesimpulan dan saran. Dari hasil penelitian dan analisis yang sudah saya lakukan, dapat kita simpulkan bahwa tidak semua ruangan diterangi oleh cahaya matahari langsung. Contohnya pada sampel pagi yang kita simulasikan menggunakan aplikasi SketchUp pada jam 9 pagi, hanya mengenai langsung di kamar tidur utama melewati satu jendela samping sebelah kiri. Sampel sore, jam 3 sore, tampak depan sangat banyak dikenai langsung oleh sinar matahari. Oleh karena itu, alangkah baiknya untuk mencegah panas yang berlebih, maka kita menanam dan menggunakan vegetasi yang tepat, menambahkan penghalang atau sun shading pada tempat tertentu yang terkena sinar matahari langsung, serta menambah beberapa bukaan pada bidang sebelah kiri bangunan agar dapat kita maksimalkan pencahayaan alami serta penghawaan alami dengan diberikannya beberapa bukaan baru. Kemudian saran, dari kesimpulan di atas bahwa untuk di pagi hari sebisanya kita memaksimalkan dan memanfaatkan dari pencahayaan serta penghawaan alaminya. Karena untuk siang dan sore hari sebisanya kita meminimalisir keadaan pencahayaan langsung yang masuk ke dalam ruangan. Karena itu dapat mengganggu terutama di penghawaan alami.
Oleh karena itu, penting untuk kita bersama-sama cara mengetahui desain, cara menemukan topik permasalahan dan solusi guna bangunan yang sesuai dengan kondisi iklimnya. Karena apabila tidak kita selaraskan antara bentuk bangunan dengan kondisi iklim, maka kita akan boros baik dalam penggunaan barang maupun kebutuhan lainnya seperti listrik. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Selebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.